warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rawahul Muslim. Yang saya hormati Direktur Pondok Pesantren Tahfiz Al-Bakri Al-Mukarram Al-Ustadzul Husni Mubarak Islam. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Tahfiz Al-Bakri Al-Mukarram Al-Ustadz Mustendi Al-Hafidh. Yang saya hormati selaku musyrif atau pengajar Pondok Pesantren Tahfiz Al-Bakri Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Saifuddin Mahfud Al-Eskom Al-Hafidh dan Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Khafidh. Tak ketinggalan pula para kawan-kawan yang saya hormati dan saya banggakan. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majlis yang penuh barokah ini. Nikmat apa sajakah itu? Yang pertama, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang mengeluarkan manusia dari gelapnya malam menuju terangnya matahari, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baiklah, pada acara muhadarah malam ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato atau tausiah yang bertema beragam jenis alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan beragam jenis alam untuk semua makhluk yang diciptakannya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan 2 alam sebelum alam dunia dan 3 alam setelah alam dunia. Alam apa sajakah itu? Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah. Dan yang kelima, alam akhirat. Dan sekarang, alam yang kita tinggali adalah alam dunia dengan segala kebesarannya. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, tahukah kalian di mana tempat kita berada sebelum tinggal di dalam perut ibu kita? Ya, benar, alam ruh. Disitulah tempat semua makhluknya berjanji untuk taat dan bertakwa kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alam ruh adalah alam yang berbeda dengan alam akhirat, alam rahim, dan alam dunia. Ada singkat cerita. Pada suatu hari ada seorang ibu yang sedang mengandung besar. Lalu ibu tersebut merasakan mulas atau sakit perut serasa ingin melahirkan. Lalu sang ibu pun mengadu pada sang ayah. Ya, perut ibu sakit ya, sepertinya ingin melahirkan ya. Lalu ayah pun bergegas menyiapkan kendaraannya untuk membawa sang ibu ke rumah sakit atau ke klinik terdekat.
Sesampainya mereka di klinik, sang ibu langsung dibawa oleh perawatnya atau dokternya ke ruangan persalinan bersama sang ayah untuk menemani sang ibu. Waktu demi waktu, detik demi detik, sang ibu merasakan sakit yang begitu sakit. Rela untuk mengeluarkan sang buah hatinya yang tersayang. Lalu tiba-tiba belum maka keluarlah kalian. Dan untuk pertama kalinya kita melihat udara segar di alam dunia. Tadi ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alam dunia adalah alam dunia adalah alam yang dimana semua makhluk dan di mana semua manusia dan makhluk lainnya menata kehidupan dan melakukan berbagai aktivitas. Alam dunia pula tempat kita berbuat amal kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai janji kita pada saat di alam ruh. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan kita berada di alam dunia. Ketika habis waktu kita di alam dunia, maka kita akan merasakan yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setelah jasad kita dikuburkan, ruh kita akan dikumpulkan di alam yang dinamakan alam barzah. Disitulah tempat semua ruh akan dikumpulkan dan menunggu hingga hari kiamat tiba. Itu saja yang bisa sampaikan. Jika ada lebihnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya, itu datang dari saya pribadi. Pergi keluar rumah malam-malam untuk membeli susu. Di tengah perjalanan malah ngeliat hantu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.